Pernahkah kamu merasa menyesal meninggalkan seseorang yang mencintaimu? Orang yang rela berkorban segalanya demi kebahagiaanmu. Inilah kisah seorang istri yang dulu bangga meninggalkan suaminya demi hidup glamor. Namun bertahun-tahun kemudian, ia hanya bisa menangis di atas makam suaminya, memohon maaf yang tak akan pernah terdengar lagi. Apakah kamu siap mendengarkan kisahnya? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Luminari. Tempatnya kisah-kisah yang menyentuh hati dan pelajaran hidup yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jika kamu merasa tersentuh dengan cerita hari ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan update cerita-cerita terbaru dari kami. Sebelum kita mulai cerita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga syafaat beliau mengalir untuk kita semua di hari akhir nanti. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, tinggallah sepasang suami istri bernama Rina dan Dudi. Mereka menikah setelah sama-sama kuliah di Bandung. Dudi adalah pria sederhana yang rajin dan penyabar. Sejak masih kuliah, ia sudah dikenal baik dan tidak pernah sombong. Rina, di sisi lain, adalah wanita ambisius. Ia punya impian besar dalam hidupnya, termasuk memiliki gaya hidup yang mapan dan glamor. Dudi sangat mencintai Rina. Ia rela pulang malam setelah lembur bekerja hanya untuk memberinya hadiah ulang tahun kecil. Saat mereka menikah, acara dilangsungkan sederhana di desa Rina. Keluarga Dudi datang dengan pakaian biasa, tapi penuh keikhlasan. Rina sempat kesal karena merasa acara itu tidak instagramable, tapi Dudi hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting kita bahagia." Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil dekat pabrik tempat Dudi bekerja. Gaji Dudi pas-pasan, tapi ia selalu berusaha membuat Rina senang. Sayangnya, semakin lama, semakin terlihat bahwa Rina lebih sering merasa tidak puas. Ia mulai sering membandingkan Dudi dengan rekan-rekan kerjanya yang sukses dan bergaya hidup glamor. Tapi meskipun begitu, di awal pernikahan, hubungan mereka tetap harmonis. Mereka punya seorang anak yang lucu dan penuh tawa. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga yang sempurna. Namun di balik layar, benih-benih ketidakcocokan mulai tumbuh perlahan tanpa sadar. Rina mulai tidak puas dengan kondisi finansial keluarga. Setiap kali melihat teman-temannya upload foto liburan ke luar negeri atau mobil baru, hatinya gelisah. Ia mulai sering memarahi Dudi karena merasa penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi standar hidup yang ia inginkan. Dudi bekerja sebagai teknisi listrik di sebuah pabrik tekstil. Gajinya tetap, tapi biasa saja. Meski begitu, ia selalu berusaha membuat Rina bahagia. Suatu hari, Dudi memberikan uang tambahan hasil dari pekerjaan sambilan sebagai montir motor. Rina menerimanya tanpa ucapan terima kasih. Bahkan, ia berkata, "Ini cuma segini? Kamu nggak mikirin masa depan keluarga ya?" Dudi diam. Ia tahu Rina sedang stres, tapi ia tak habis pikir mengapa usahanya selalu diabaikan. Semakin hari, semakin banyak pertengkaran kecil yang terjadi. Rina sering membandingkan Dudi dengan bosnya yang tampan dan mapan. Dudi hanya bisa menahan amarah dan mencoba menjaga rumah tangga tetap utuh. Suatu hari, saat diundang ke acara keluarga besar, Rina meminta Dudi memakai baju yang bagus. Tapi Dudi hanya punya satu baju rapi yang agak usang. Di acara tersebut, Rina terlihat canggung dan jarang berfoto bersama Dudi. Malam itu, Dudi bertanya, "Kenapa kamu tidak mau difoto sama aku tadi?" Rina menjawab dingin, "Kamu tahu sendiri kenapa." Dudi menelan ludah. Hatinya perih. Tapi ia tetap mencoba tersenyum.
Konflik semakin memuncak pada suatu malam ketika Rina pulang dari acara kantor. Ia tampak murung dan langsung masuk kamar. Dudi menyambut dengan ramah. "Kamu capek ya? Aku bikinin teh hangat ya?" Rina mendengus. "Aku capek bukan cuma fisik Dudi. Aku capek lihat hidupku begini-begini aja." Dudi mencoba menenangkan. "Sabar ya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Aku pasti usaha lebih keras." Rina melempar tasnya ke sofa. "Kamu gak pantas jadi suami dan ayah dari anakku." Dudi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya berdiri diam. Lalu pergi keluar rumah tanpa pamit. Rina tidak peduli. Bahkan, ia merasa lega. Esok pagi, Dudi pulang dengan baju basah dan wajah murung. Rina pura-pura tidur. Ia tidak ingin berbicara dengannya. Beberapa minggu berlalu, Dudi mulai jarang bicara. Ia tetap bekerja, tetap memberi uang bulanan, tapi matanya kosong. Rina mulai dekat dengan seorang rekan kerjanya bernama Faris. Ia merasa Faris bisa memberinya apa yang Dudi tak bisa berikan, kehidupan glamor. Beberapa bulan berlalu, konflik antara Rina dan Dudi tidak kunjung reda. Setiap percakapan mereka selalu berakhir dengan amarah. Rina merasa hidupnya terpenjara dalam rutinitas tanpa kemajuan. Ia sering melihat teman-temannya memamerkan gaya hidup glamor di media sosial. Sementara ia masih menggunakan ponsel lama dan membeli baju second hand hanya untuk menghemat pengeluaran keluarga. Suatu hari, saat Faris, rekan kerjanya, menawarkan naik mobil mewahnya setelah pulang kantor, Rina menerima tawaran itu tanpa ragu. Di dalam mobil, Faris berkata, "Kamu layak dapat lebih dari ini, Rina." Ucapan itu seperti angin segar di tengah badai hidupnya. Ia mulai percaya bahwa ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Rina memutuskan untuk tinggal terpisah dari Dudi. Alasannya terdengar rasional. "Aku butuh ruang dan waktu untuk pikiran tenang." Padahal, alasan sebenarnya adalah agar ia bisa menjalin hubungan dengan Faris tanpa tekanan dari rumah tangga. Ia memberitahu Dudi lewat pesan singkat. "Dudi, aku mau pisah dulu. Aku butuh waktu buat diriku sendiri. Jangan cari aku dulu." Dudi membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya diam, lalu menatap foto anak mereka di atas meja. Hari-hari berikutnya, Rina mulai menjalani hidup baru. Ia menyewa apartemen kecil dekat kantornya, bergabung dengan komunitas sosial elit, dan mulai membangun citra hidup yang lebih mapan. Faris tampak sangat perhatian di awal. Ia sering mengajak Rina jalan-jalan, membelikannya baju, bahkan menawarkan bantuan untuk biaya sekolah anak Rina. Tapi Dudi, ia tetap tinggal di rumah lama bersama anaknya. Meski kesedihan menyelimuti hatinya, ia tetap membayar uang sekolah anaknya setiap bulan. Bahkan ketika Rina memblokir nomornya, ia tetap mencoba mengirimkan uang lewat transfer bank dengan catatan, "Untuk biaya sekolah anak kita. Semoga mereka tetap ceria." Rina sempat melihat notifikasi transfer itu, tapi ia pura-pura tidak tahu siapa pengirimnya. Ia ingin melupakan masa lalu. Namun, suatu malam, saat sedang sendirian di apartemen, Rina membuka akun media sosial lama. Ia melihat foto-foto pernikahannya, ucapan ulang tahun dari Dudi, dan video anaknya tertawa bersama ayahnya. Hatinya tiba-tiba terasa sesak. Tapi ia cepat-cepat menghapus air matanya dan membuka aplikasi lain, seolah ingin mengubur kenangan itu dalam-dalam. Sayangnya, penyesalan itu hanya datang terlalu lambat. Awalnya, Rina merasa lega. Ia merasa hidupnya lebih ringan tanpa beban rumah tangga yang penuh tekanan. Bersama Faris, ia merasa seperti kembali menjadi wanita muda yang dicintai dan dihargai. Faris tampak sangat romantis di awal. Ia rajin mengirimkan pesan pagi, sering mengajak Rina dinner di restoran mahal,
dan bahkan menjanjikan liburan ke Bali jika Rina sudah resmi bercerai dari Dudi. Tapi seiring waktu, sikap Faris mulai berubah. Ia menjadi posesif dan kontrolatif. Ia marahi Rina hanya karena balas chat teman lama terlalu lama. Ia juga mulai menuntut Rina untuk meninggalkan pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. "Aku nggak suka kalau kamu sering kelihatan di tempat umum," katanya suatu kali. "Orang bisa salah sangka." Rina takut. Ia sadar bahwa Faris bukan pria yang ia kira sebelumnya. Ia mulai merindukan Dudi. Merindukan cara Dudi memperlakukan anaknya. Cara ia sabar meski disakiti. Cara ia tetap peduli meski diabaikan. Suatu hari, anaknya menelpon dari rumah lama. "Bunda, ayah lagi sakit. Bisa nggak Bunda datang?" Rina tidak bisa menolak. Ia pun pergi ke rumah lama. Hati berdebar tidak karuan. Di sana, ia melihat Dudi terbaring lemah di kasur. Anaknya duduk di sampingnya, menangis pelan. Dudi tersenyum saat melihat Rina. "Kamu datang," katanya pelan. Rina tidak tahu harus jawab apa. Ia hanya bisa menunduk, menahan tangis. Dengan perasaan berat Dudi meminta Rina untuk membawa anaknya tinggal bersamanya. Dan Rina menyetujui. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Rina mencoba menghubungi Dudi lagi. Tapi nomor ponsel Dudi sudah tidak aktif. Ia pergi ke rumah lama. Ternyata sudah kosong. Tetangga mengatakan bahwa Dudi pindah ke desa. Tanpa menyerah, Rina pergi ke desa tersebut. Ia mencari informasi dari satu orang ke orang lain. Akhirnya, seorang warga tua memberitahunya. "Iya, ada bapak-bapak tinggal di ujung gang. Orangnya baik, tapi jarang keluar rumah. Sakit-sakitan." Rina langsung menuju lokasi. Rumah itu sederhana. Dinding kayu yang sudah lapuk. Pintu sedikit terbuka. Ia masuk perlahan. Di dalam, Dudi sedang duduk di kursi. Tubuhnya kurus. Wajahnya pucat. Matanya menyipit melihat siapa yang datang. Saat menyadari itu Rina, matanya membesar. "Rina?" ucapnya perlahan. Rina tidak bisa menahan air matanya. Ia maju, lalu memohon maaf. "Maafin aku Dudi. Maafin aku semua yang udah aku lakuin." Dudi hanya tersenyum lemah. "Sudahlah, kamu datang aja udah bikin aku senang." Mereka bicara panjang. Rina menceritakan semuanya. Tentang Faris, tentang penyesalannya, tentang betapa ia merindukan kehidupan lama. Dudi mendengarkan tanpa menyela. Akhirnya, Dudi menyerahkan sebuah amplop pada Rina. "Ini buat kamu. Bacalah kalau kamu sudah pulang." Rina menerimanya dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu isinya, tapi ia bisa merasakan bahwa itu penting. Setelah pulang, Rina tidak langsung membuka surat itu. Ia menatapnya lama-lama di atas meja. Tangannya gemetar. Ia takut apa yang tertulis di dalamnya. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk membukanya. Isi surat itu membuatnya menangis sepanjang malam. "Untuk Rina, istri yang pernah membuatku bahagia. Aku tulis surat ini dengan doa yang tulus. Aku masih mencintaimu, sampai detik ini pun. Dan aku juga mencintai anak kita. Kamu memang pernah menyakitiku, tapi aku tidak pernah membencimu. Aku hanya sedih karena kamu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang aku beri. Aku rela semua yang terjadi. Aku rela kamu pergi, asal kamu bahagia. Aku rela kamu lupakan aku, asal kamu menjaga anak kita dengan baik. Aku harap kamu menemukan cinta yang lebih baik dari aku. Tapi jika kamu tidak menemukannya, ingatlah bahwa kamu pernah memiliki suami yang benar-benar mencintaimu. Dengan segala rasa hormat dan cinta. Dudi." Di dalam amplop itu juga ada beberapa foto lama. Foto pernikahan mereka, foto anak mereka tertawa di pangkuan Dudi, dan satu lembar kertas bertuliskan, "Aku akan tetap mendoakanmu, meskipun kamu tidak mendoakanku."
Rina menangis histeris. Ia memeluk surat itu erat-erat, seolah bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Dudi meninggal dunia karena gagal ginjal. Penyakit itu sudah lama dideritanya, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap berusaha menjaga tubuhnya agar bisa melihat anaknya tumbuh besar. Kabar kematian Dudi sampai ke telinga Rina lewat telepon dari tetangga lama. "Maaf ya Mbak Rina, Mas Dudi sudah tiada. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya." Rina langsung menangis. Ia tidak bisa bernapas. Ia langsung pergi ke pemakaman siang itu juga, tapi tidak ikut masuk ke area pemakaman. Ia hanya menangis di dalam mobil, memegang surat dari Dudi erat-erat. Anaknya menangis memanggil-manggil ayahnya. "Ayah mana? Ayah mana Bunda?" Rina berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan menjadi ibu yang lebih baik. Aku tidak akan menyakiti hati siapapun lagi." Ia pergi ke makam Dudi sore itu, membawa bunga. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah suamiku, berilah dia tempat terbaik di sisimu, dan tolonglah aku, ya Allah, untuk menjadi orang yang lebih baik." Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan, tapi tentang pengorbanan, kesetiaan, dan ketulusan. Jangan sampai kita mengabaikan orang yang benar-benar mencintai kita hanya karena ambisi atau kesombongan. Komunikasi dalam rumah tangga itu penting. Jangan biarkan kesalahpahaman menggerogoti cinta yang sudah susah payah dibangun. Dan yang paling penting, jangan menyesal setelah orang yang kita sayangi pergi untuk selamanya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan inspirasi hari ini. Jika kamu memiliki kisah serupa atau ingin request cerita tertentu, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dari Luminari.